Selanjutnya, setelah kita kopikan semua file JS dan juga file CSS-nya atau scriptnya ini, kita akan melanjutkan mengcopy bagian bodinya. Nah, di bagian body ini, kita ambil aja ini, mulai dari ini yang index tadi ya. Nah, yang index, kita kopikan aja yang ini, body, lalu di sini kita ganti. Untuk body, kita ganti seperti ini. Nah, di bawahnya turunannya kita ambil juga mulai dari wrapper ini sampai ke bagian ini. Karena ini kan sudah kita taruh di bawah tadi. Sekarang kita coba ambil di atasnya aja, di atas untuk badinya itu. Ini kita ganti semuanya. Di sini sampai sini kita tutup. Ini sini sampai ini kita tuliskan sini. Lalu coba sekarang kita tes aja lah. Kita tes, kita buat halaman baru. Halamannya misalnya namanya tes gitu. Tes blade.php. Kita nggak usah pakai controller dulu, kita hanya menggunakan view. Nah, di sini kita include, kita extend, include pakai extend. Extendnya namanya extend namanya apa? Nah, di sini kan namanya dia berada di dalam layout app. Kita panggil layout app. Nah, untuk yang di bawahnya nanti aja. Coba kita extend yang bagian ini dulu. Coba kita buat routingnya di ini. Routing kita panggil route metode get, lalu kita buat tes kita apakan. Nah, kita langsung panggil view-nya, function return view. Kita akan langsung return view-nya di mana? View-nya adalah di tes. Nah, ini kita tutup seperti ini. Sekarang coba kita panggil URL tes ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Ini sebenarnya antara berhasil dan belum berhasil. Belum berhasilnya kenapa? Ini karena di sini masih ada yang error ini. Nah, ini kan nggak bisa diklik. Lalu di bagian tampilan gambarnya ini juga ada gambar yang tidak terpanggil seperti itu. Ini kalau di inspect elemen, ini kelihatan di bagian mana saja errornya. Nah, ini contohnya seperti ini. Cara mengatasinya seperti ini. Silakan masuk kembali ke bagian layoutnya. Di bagian layout ini, untuk yang di bagian SP admin yang JS semuanya akan kita pindahkan ke kita akan kita pindah ke bagian paling bawah aja. Masih di tag body tapi di bagian paling bawah. Nah, di bagian paling bawah di atas body ini kita pastekan di sini. Nah, ini sudah. Ini coba kita refresh. Kalau kita refresh, sekarang di bagian yang sini sudah bisa digunakan. Namun masih ada beberapa yang error ya, yang ini. Nah, ini untuk chartnya di sini kan kita nggak ada ini. Kita nggak ada. Ini akan kita hapus dulu aja di bagian chartnya. Ini nggak akan kita gunakan chartnya ini. Lalu kita refresh kembali. Nah, sekarang untuk yang bagian chartnya, errornya sudah nggak ada. Tinggal image-image-nya ini yang masih error karena nggak terpanggil. Nah, caranya memperbaiki gimana? Kita cek di bagian ini aja, di bagian atau kita cari image. Nah, di sini ada enam uh, image ya. Kita cek di sini ada 6 juga ya, ada 6. Cara memperbaikinya ini kita panggil juga aset. Nah, dia berada di SP admin ya, maaf, kita akan panggil semuanya aja ini ya. src yang image. Nah, seperti ini. Kita cari. Nah, di sini sudah ketemu ada 6.
kita ubah sama aset sp admin. Nah, sp admin dia berada di untuk image-nya dia langsung berada di bawah sp admin-nya ini ya, image-nya ya. Nah, kalau sudah, coba di bagian .svg ini kita coba cari juga, lalu kita tutup kembali. Sudah, kalau sudah seperti ini, coba kita refresh kembali. Nah, sekarang image-nya sudah terpanggil, image-nya sudah terpanggil ya, dan nggak ada error di sini. Di sini nggak ada error sama sekali. Oke, apakah semuanya berfungsi? Coba kita cek kembali. Ini berfungsi, lalu ini juga berfungsi. Oke, untuk apa namanya, integrasi template-nya seperti ini. Nah, sekarang apa yang perlu kita ubah? Karena ini kan di bagian template. Kalau statis seperti ini nggak masalah, tapi kalau dinamis bagaimana? Nah, kalau dinamis nanti di bagian sini, coba kita cek yang blank aja. Kalau yang di blank itu apa aja yang nanti akan dihilangkan, seperti itu. Kita panggil yang blank, kita buka aja ini, kita bandingkan. Nanti di bagian blank itu kan yang kita tampilkan hanya sidebar dan juga headernya. Berarti untuk konten nggak dipanggil. Berarti di bagian sini ya. Di bagian sini aja nanti yang uh, diambil atau dihilangkan seperti itu. Nah, di sini ini di bagian tadi apa namanya? Di bagian content wrapper ya, content wrapper kita cari aja di index. Nah, di sini kita cari content wrapper. Nah, ini di sini kita ambil semuanya, ini kita ambil seperti ini. Coba kita refresh aja lah, kita refresh apakah tampilannya blank. Oh, maaf, headernya kayaknya ikut keambil ya, headernya harusnya kan headernya nggak keambil. Coba kita cek kembali yang salah di mana untuk headernya ini. Nah, ini ada nav, bagian nav. Oh, maaf, di bagian ini ya yang perlu kita ambil, di bagian ininya, di bagian bikin pack content seperti ini. Nah, ini kita ambil, lalu coba kita refresh kembali. Nah, harusnya kan seperti ini blanknya itu halamannya. Ini kalau untuk yang kita cut tadi, di bagian kita cut, kita taruh di sini. Bagian sini coba kita buat lagi section. Kita bagi menjadi section ya. Section namanya apa? Konten misalnya. Atau main. Bisa konten, bisa main. Enaknya main aja lah. Main seperti ini. Nah, di bagian sini tadi yang sudah kita cut, kita pastekan di sini. Ini isinya tadi, isinya. Lalu kalau seperti ini kan, kalau misalkan kita panggil, ini kan nggak bisa, karena pack kontennya ini terpisah, pack kontennya terpisah. Nah, gimana cara untuk menampilkan halaman apa namanya main ini? Meskipun kita sudah extend layoutnya, tapi kita belum bisa menggunakan ininya karena yang di sini belum kita panggil di bagian app-nya. Nah, cara manggil app-nya, cara manggil main ya, ini kita gunakan yield. Nah, yield namanya apa tadi? Main. Nah, seperti ini. Yield main. Kalau sudah seperti ini, sudah kita panggil yield main-nya ini, lalu kita refresh. Di sini sudah terpanggil untuk kontennya. Nah, agar lebih rapi aja, ini di bagian komen-komennya ini kita hapus aja. Nah, soalnya saya kurang terlalu suka kalau misalkan komen-komen yang nggak terpakai ini kita tampilkan di sini. Terutama di bagian ini aja, di bagian
apa namanya, atau terserah teman-teman aja lah. Kalau teman-teman mau menggunakan silahkan digunakan, kalau nggak digunakan silahkan dihapus saja. Nah, kurang lebih seperti itu cara integrasi template SP admin ke Laravel. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.